Jadi buat teman-teman nih yang follow Inventory, buat yang pengen tahu dan juga ada hadiah banyak banget nanti, better stick around sampai dengan 1 jam ke depan, jam 17.30, karena nanti bakal banyak banget hadiah buat kamu, oke? Aku akan pin komen dulu ya. Oh, bentar, aku mau ngajakin host satu lagi ya. Jadi kita akan ngobrol tandem supaya teman-teman yang lagi nonton, wait for us ya. Ini kita lagi nungguin Roni masuk dulu. Teman-teman, pertanyaannya selama di rumah mandi nggak? Jujur ya. Wow, hello. Wow. Kamu udah dandan nih gaya? Deka. Cewek tuh Aku sebetulnya belum selesai simpel dandan aja sih tahu. lagi di rumah. Oke. Kita mau Suara kamu yang nggak jelas seru-seru nih. ya. Kedengeran nggak? Nah, oke. Kamu kok nggak Oke, dandan? aman ya. Kenapa? Aku belum selesai dandan selesai live. Sambil aja ya, kita sambil ngobrol santai aja. Jadi semua teman-teman di Inventory, jadi kita mau bagi-bagi hadiah juga, seru banget hari ini. Nanti akan ada Serius? hadiah Dandan one udah bagi-bagi cash. hadiah ini? Iya dong. Kemarin kan kita udah teaser-teaser sama followers di Instagram pribadi ya, kami berdua nih. Orang Di Instagram kaya. pribadinya Roni Urban ya, sama di Instagramnya Indi Arisa. Kita kasih tahu dulu dong, Ron. Teman orang Berhadiah. kaya. Min. Berhadiah Yang pada masuk pada nungguin uang setengah juta tunai. nih. Setengah juta cash, setengah juta lagi pulsayain. Tuh. Di akhir acara dan ngobrol sama Mario ya. Nah, gue gini aja. Dah. Kalau nggak nanya sih, kenapa gue pakai kayak gini? Apa idea, the concept apa? Lu lupa emang tanggal berapa sekarang? 21 April, selamat Hari Kartini. Tuh. Untuk perempuan-perempuan tangguh di luar sana, tetap optimis dan semangat ya. Indi putus-putus. Halo, Roni kedengeran? Ya, aman. Aman ya? Ya, kenapa gue pakai pakaian kayak gini? Karena hari ini kan tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Sejak kecil kan kita selalu diajarin ya, ingat gak sih zaman dulu kita karnaval yang perempuan pakai sanggul, pakai kebaya, yang laki-laki kalau nggak pakai batik, pakai pakaian adat gitu, yang paling gampang pangsi gitu ya kalau orang Sunda. Nah, gue karena teringat bahwa ini adalah masa-masa perjuangan kita, berjuang untuk melawan si coronavirus ini. Ya, gue menggunakan pakaian seperti pahlawan yang berjuang dari rumah. Amin. Mudah-mudahan ya kita Tuh, semua. Jadi kemarin tuh sebetulnya gue lihat sih Ron di beberapa sosmed, akun-akun meme-meme gitu dan akun-akun receh lah I would say. Jadi katanya nih ya, buat kamu yang merasa pengen membela negara tapi kamu tidak punya kemampuan lain selain rebahan, inilah saatnya. Jadi buat kamu yang di rumah aja dan rebahan tuh kamu pahlawan sebetulnya. Untuk kondisi sekarang ya. benar. Coba Roni cerita dulu Dan dong gue sering selama... Kenapa? Ya gue sering denger banget kan cerita zaman dulu tuh para pejuang pendahulu kita berjuang dengan mengangkat bambu runcing, senjata rampasan, segala macam. Sekarang tuh berjuangnya sama ini nih. Nih, perjuangan kita sekarang begitu. Aku punya juga dong. I do have to. Beki sare. Udah yang tidur berarti ya sama. Adalah tidur banget ya, tim rebahan. Jadi buat teman-teman nih ya, teman-teman yang sekarang lagi nonton live-nya Indi sama Roni, ini ada Tian Black and White, katanya sudah tepuk pramuka dulu. Kamu udah rebahan belum di rumah hari ini ya? In lu kayak putus-putus deh.
Iya nih, kita juga emang kurang bisa denger sih. Gue juga agak susah Ron denger suara. Tapi nggak apa-apa, masih kedengeran. Kita masih akan tetap ngobrol. Nah, Hmm. jadi Roni ngapain aja selama di rumah nih? Kapan tuh? Kalau Pertanyaannya hari boleh. ini atau Selama di di rumah aja nih? rumah, iya selama di rumah dari kemarin-kemarin boleh. Atau at least hari ini apa yang udah lo lakukan untuk kill the gabutness. Wow. Untuk membunuh kegabutan ini ya. Kita ngobrol hari ini aja dulu kali ya, nggak apa-apa ya. Boleh ya. Mhm. Hari ini sebenarnya kita praktis nggak ngapa-ngapain loh dari pagi karena bener-bener hujan yang turun dari mulai jam 12 tadi malam sampai jam 1 apa jam 2 kurang lebih. Habis itu berhenti, terus nyambung lagi jam 3 sampai sebelum azan subuh. Berhenti, nyambung Mhm. lagi jam 8 pagi sampai jam 11. Bahkan lu tahu kan beredar banget di WhatsApp grup di berbagai macam media sosial juga sebuah kejadian yang Mhm. akhirnya memakan korban jiwa gara-gara banjir kan. Itu ada seorang pengendara motor yang sampai hanyut di Cimahi, tahu kan? Oke. Ya Ini itu by artinya the way untuk hari ini Roni tuh daerahnya di daerah mana Ron? Boleh kasih tau dulu nggak sama teman-teman yang lagi nonton? gimana ini? Roni tuh di daerah mana? Roni di daerah Bandung ya, Ron? Gue sekarang di Bandung ini kawasan. Di Bandung ya, di Kawaluyan. Berarti daerah lo tadi malam hujan gede banget dan on off gitu Gede hujannya banget. ya. Oke. Dan gue nggak ngapa-ngapain hari ini beneran karena ya praktis biasa kan gue bangun subuh ya terus gue biasa beres-beres rumah, setelah itu jam 6 pagi menjelang matahari mulai terbit gitu gue bisa melakukan apapun di luar rumah. Maksud gue nggak jauh-jauh dari depan rumah gitu, kalau nggak main bulu tangkis sama anak gue terus main sepedahan cuman warawiri depan rumah gitu. Hari ini praktis sama sekali nggak gue lakuin karena hujan itu tadiin gue Oke, jadi ngapa-ngapain. kalau misalnya yang kemarin-kemarin lo lakukan selama di rumah aja tuh hari ini lo nggak bisa lakukan karena ada si hujan tadi itu ya? Termasuk berjemur hari ini nggak ada matahari sama sekali loh dari pagi sampai sore ini. Oke, ya sih sebetulnya kayak, duh gimana ya, ya udahlah. Yang penting kita tetap produktif dan juga kita sebetulnya live di sini tuh pengen ngajakin teman-teman semua buat tetap produktif dan juga tetap berkarya, even lagi kondisi kayak begini. Mungkin teman-teman juga semuanya Hmm. bosen, kayak gue ngapain ya? Karena kalau gue sendiri nih Ron ya, gue termasuk yang di rumah tuh mencoba untuk tetap bergerak dan juga tetap produktif. At least kalau misalnya hari ini nggak produktif nggak apa-apa deh karena mungkin ada perasaan beberapa kali aduh gue benci nih gue di rumah aja, tapi maksudnya ini ada kondisi yang lagi kayak gini yang emang harusin apapun sebosan apapun kita harus di rumah gitu kan. Akhirnya Benar. gue kayak mencoba beberapa hal dan karena gue cewek gue mencoba hal-hal baru yang kayak gue bersih-bersih rumah ya kan yang selama ini gak pernah gue lakukan. Orang Gue sampai Karisa ada banget beres-beres tuh rumah gua nggak percaya. Beneran emang. ada banget gue nyusunin baju sesuai dengan warna ya kan. Terus ada banget juga gue jadi suka ngepel karena tiba-tiba oh ternyata gue agak skillful di ngepel. Gue kira tadinya gue Wow. doyan di piring, ternyata ngepel gue lebih jago gitu. Terus akhirnya jadi gue menemukan banyak hal yang selama ini nggak mungkin gue lakuin tapi ternyata gue lakukan. Apa aja yang penting lo tetap di rumah, dan menurut gue itu adalah beberapa hal baru yang bisa gue coba gitu. Termasuk nih mungkin buat teman-teman sekarang yang lagi nonton ya, apalagi buat yang punya skill main musik, lo bisa cobain challenge yang dibikin sama Inventory karena hadiahnya sampai dengan 30 juta rupiah loh Ron. Wow, itu sampai Mei katanya Betul, jadi buat teman-teman nih silakan dicek aja Instagram ya, nanti ada di feed kita nih tentunya semua udah lengkap banget, barengan sama dari Casmala juga, ada ngobrol-ngobrolnya. Jadi buat lo yang butuh guidance, silakan, semua informasi udah lengkap banget ya. Kita tulis tuh semuanya di sana, jadi lo tinggal baca dan cek-cek aja di feed gitu. Ngomong-ngomong, lu pernah posting nggak sih kegiatan yang lu lakuin selama lu di rumah yang akhirnya mendapatkan banyak komentar dari teman-teman lu di Instagram gitu? Karena gue juga agak sedikit heran, beneran nih ini yang biasa sehari-hari
kafe, kemudian hangout, dugem gitu. Tiba-tiba lu cerita ke gue selama lu di rumah lu ngepel, lu selama kan lu gitu. Oke, ini juga buat teman-teman yang lagi dengerin, coba dong kasih tahu kegiatan apa yang lo lakukan selama WFH. Nanti kita bakal bacain komen-komennya. Nah, kalau dari Nah, gua yang tiba-tiba jadi gua lakukan dan ternyata gua suka juga selain tadi yang gue ceritakan adalah gua masak sih, Ron. Kayak wow. ternyata seru juga ya masak, karena menurut gue masak tuh kayak life skill gitu loh, yang emang lo belajar sama kayak lo nyetir, sama kayak lo berenang. Masak juga makin lo sering makin jago, makin enak rasanya menurut gue pribadi ya. Serius loh. Maksudnya gini, Masak lu kan bisa seru banget. banget kalau cuman lu kan bisa banget kalau cuma misalnya lu kirim makanan delivery apapun makanan yang lu bisa mau gitu kan, kenapa lu harus repot, karena memang ada effort tersendiri gitu yang memang lu mau melakukan itu, maksudnya gituin. Gue heran aja Karena udah nggak ada yang dilakuin lagi anyway gitu loh ya nggak, teman-teman? Coba, ini hal absurd apa mungkin yang bukan absurd juga ya, tapi kayak lo nggak kebayang lo akan lakukan at this time, lo lakukan anyway. Nanti kita bakalan bagi-bagi hadiah juga ya kan. Roni, tapi kita mau say thanks dulu ya sama buat siapain. ya, termasuk juga kayak gue nih, di rumah kan gue pasti nontonin YouTube mulu, terus udah gitu juga gue nontonin semuanya, dan itu butuh kuota. Jadi gue Lu mau nggak kehabisan ngucapin, kuota emang? kenapa? Nggak kehabisan kuota emang? Kenapa? Sorry? Nggak kehabisan kuota? Enggak, karena ternyata dari Telkomsel juga ini lagi ada promo, Ron. Jadi emang kayak lo selama WFH ini worth it banget sih. Lo jadi lihat-lihat video-video yang bermanfaat. Kayak contohnya gue belajar masak, karena gue nonton di YouTube. Soalnya dengan 100.000 aja tuh gue kayak bisa banyak banget lah, 90 giga gitu kan. Jadi gue mau nyaranin juga buat teman-teman pakai Telkomsel. Dan kita juga mau say thanks nih buat Telkom Indonesia, sama Bank Mandiri ya kan. Terus juga sama Imarindo, sama medcom.id, sama Good News, sama 89,7 Hard Rock FM Surabaya. Terus juga ada beberapa media partner juga kayak 105,1 FM iRadio Bandung, dan juga 88,7 iRadio Jogja. Ini radio lu Ini ya boleh berarti ya? boleh bacain dulu komen-komen dari yang nonton kita nggak sih hari ini? Ayo dong, kita sapa dulu ya. Ini kita akan mulai dari Ini gue mau bacain dari Denis Depriadi, boleh nggak? Ini calon wali boleh kota dong. Cimahi yang nggak jadiin. Oh, amin. Mudah-mudahan ya. Dia Apa bilang, ini katanya? apa? Ini gue ikutan. Ayo, jadi gini Pak Denis, ini setiap hari Selasa sama hari Jumat di IG-nya Inventory dan juga di IG-nya Roni dan juga Indi. Itu kita live terus setiap hari Selasa sampai Jumat ya ini ya. Selasa sama Jumat jam 16.30. Nama programnya itu Nyarap alias Nyalakan Harapan. Kita lagi coba berbagi sama teman-teman yang nonton kita bahwa selama lu di rumah juga bisa kok banyak hal yang lu bisa lakuin. Seperti yang dibilang kan, Indi bisa melakukan banyak hal yang sebenarnya nggak kebayang sama Indi sendiri. Ngepel, nyuci piring, segala macam. Kalau gue itu tadi, gue ternyata selama gue di rumah, jadi banyak tahu ternyata selama gue diam di rumah itu, wow, di komplek gue tuh banyak banget tukang jualan lewatin. Jadi sambil berjemur, gue rekam mereka, gue posting, kayak semacam gue mengatur lalu lintas bandara gitu. Tuh, dari mulai tukang roti, tukang kerupuk, dan segala macam. Dan itu mendapatkan apa ya, apresiasi dari netizen gue. Bahkan hari tadi, gue tuh ditelepon sama salah satu wartawan media cetak Bandung untuk nyeritain tentang kegiatan gue itu, dan mereka mau angkat di artikel mereka besok kalau nggak lusa. Kan kebayang nggak lu? Gila, ini berarti udah jadi karya juga ya buat teman-teman. Lihat contoh kegabutan Roni ya, sampai akhirnya jadi konten yang menarik, sampai ada media yang nanya-nanya juga. Nah, sekarang kita mau cari tahu nih, Ron, apa yang dilakukan sama teman-teman semua. Gua nih mau baca dulu dari paling atas, ada BEM SRS mau pulsa. Tungguin, nanti akan ada hadiah pulsa total Rp500.000 untuk 2 orang, persembahan dari Telkomsel ya, Ron ya. Lalu ada lagi dari Din DM, kepo hadiahnya. Hadiahnya ada uang cash Rp500.000 untuk 2 orang pemenang, sama ada pulsa Rp500.000 juga ya untuk 2 orang pemenang. Oh, gila ya. Edisi perdana udah bagi-bagi duit, bagi-bagi pulsa. Wow. Asli. Ada BEM. Ada Ulen juga. Topinya Ulen miring. katanya. Kenapa? Topinya miring. Topinya. Kan pejuang emang miring. Lihat deh. Tapi orangnya nggak miring kan? Roninya enggak ya? Kalau orang Sunda bilang mah SGM. Apa tuh? Artinya ya sinting, gila, dan miring lah ya. Ini ada
Ulan-ulan Apalagi juga, iya katanya selama WFH adalah ngepel, nyapu, jemur kasur, ya kan, nyuci baju dan bikin cemilan sih. Ya, ini ada beberapa juga yang gue notice tuh kayak mereka sampai bikin-bikin dessert cemilan gitu, Ron. Jadi bukan cuma masak menu berat doang, nggak cuma bikin main course. Ada Alisa Nadira nih ya. Alisa Nadira, aku sih di rumah belajar buat UTBK dan beresin rumah, bantu mama masak juga. Bantu mama masak, seru. ini ada Capri Rinaldi, kemudian Ning, enggak, kita lagi rame ini, ngobrol lah tuh biar nggak hening, Capri. Terus juga ini ada lagi Denis Priadi, kumis katanya disapu dulu tuh, Ron. Lo apa sih konsepnya dipakai kumis sekarang? Enggak, gue juga lagi challenge sama teman-teman penyiar di Radio Bandung sama di Hard Rock FM Bandung bahwa selama lu diam di rumah, kalau lu biasa kan kalau lu glowing gitu kan, harus bersih segala macam. Ini karena kita nggak nge-MC lama aja, kita lagi menantang diri kita sendiri masing-masing gitu. Sekuat apa sih lu nggak rambut, nggak cukur kumis? Biasanya kayak setiap hari full groom. Iya, barbershop kita kan banyak yang tutup tuh. Terus kalaupun ada yang buka kan PR bagi kita berangkat ke tempat-tempat umum kayak gitu kan, kita nggak pernah tahu protokol kesehatannya jalan apa enggak kan gitu. Mendingan ya udahlah, bagian juga cuma sebulan ini tuh kan parah. Terus juga nih ada dari Tian Black and White, umurnya berapa, tebak dong. Aku ya 16. Aku baru 22. Katanya BEM SRF WFH gini butuh pulsa. Nah iya, makanya pantengin karena nanti ada pulsa dari Telkomsel 500.000 buat 2 orang pemenang. Okur. Wow, siapa bilang 500.000, setengah juta Indi? Bedanya apa ya? Ini ada Sophie Ayu, aku boleh masuk kamar gak ganti baju? Wow, ini ada orang dalam ya sepertinya ya. Oke, banyak banget nih. Arya Tresna katanya pakai gel dong, Roni. Oh, nanti requestnya berarti Roni pakai pomade rambutnya ya? Boleh. Ya itu nggak sih Arya kan, maksud lo? Kita pakai ini sih hari ini tuh. Jadi gue lagi memperingati Hari Kartini, di mana hari ini juga penghormatan terhadap kesetaraan gender, waduh, antara perempuan dan laki-laki, atas perjuangan Raden Ajeng Kartini dengan tulisan yang sangat terkenal, habis gelap terbitlah terang. Oh, itu keren. Kalau anak zaman sekarang tuh ada loh. Enggak deh. Ini ada yang masuk kamar nggak ganti baju. Ini gue pulang kerja. Ini di bawahnya lagi, Ron. Di bawahnya lagi ada dari Tian Black and White. Katanya kalau aku sebagai staff di Paris Van Java Mall, ini salah satu mall di Bandung ya guys, yang sementara WFH disibukin dengan ngurus kedai kopi dan susu. Iya, by the way sekarang semua teman-teman pengusaha kopi kita jadi jual kopi literan ya, kopsu-kopsuan gitu, jadi bisa buat stok beberapa hari tuh. Dan katanya ternyata ngurus usaha sendiri itu lebih asik, harus produktif biar cicilan kebayar. Betul, Gue nggak mau saudara-saudara. lebar anak itu, soalnya bukan apa-apa, dari kemarin-kemarin dia bilang kopi, susu, segala macam, no pick hoak, no send hoak. Gue nggak mau bahas dulu. Coba teman-teman ada yang udah keracunan kopi susu ala-ala daerah kamu nggak? Maksudnya keracunan tuh kayak lo udah ketagihan dan jadinya coba sana sini kirim-kirim delivery kopi literannya. Cerita ya. Terus juga ada Bilal Anugrah nih, work from home-nya belum collab jauh sama Indi. Oh iya, dia mau cover single aku juga, Bilal. Nanti kita agendakan ya. Ini ada Galigi juga, tepuk pramuka lah dong, tepuk pramuka. Masih hafal, masih hafal. Udah Sedarma inget kan lo? Ini ada Ria Yusnita nih. Ria kita bacain ya Ron ya. Katanya karya selama WFH adalah ngerekam video tukang sayur di pasar yang bisa ngitung cepat belanjaan pakai bahasa Inggris tanpa kalkulator. Ternyata viral. Di mana itu tukang sayur di mana, Mbak Ria? Mbak Ria, tapi hati-hati di pasar, jangan lupa ya, put your mask on dan juga hand sanitizer sama wash your hand kalau emang ada air mengalir sama sabunnya ya. Sekaligus juga kita ingetin ya, kalau yang masih tetap harus beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa protokol kesehatan dijalankan, social distancing, physical distancing, kemudian juga jangan lupa pakai masker.
terus pegang apapun, kalau bisa ya pakai plastik lah kalau gua gitu ya. Kalau enggak setelah itu cuci tangan sebelum masukkan sesuatu ke dalam mulut lo atau pegang muka segala macam. Hati-hati banget karena kita nggak pernah tahu virus itu nempel di mana, kapan kita kena virus itu gitu. Lebih baik menjaga daripada mengobati gitu loh ya. Exactly. Pokoknya lo harus notice aja karena musuhnya kita ini sekarang kita lagi perang sama virus yang bentuknya kecil banget. Jadi lo bener-bener harus careful, cuci tangan terus ya. Buat teman-teman yang baru join nih, kita lagi pengen tahu nih apa kegiatan lo selama WFH dan pokoknya selama di rumah aja, kegiatan apa yang ternyata lo bisa lakukan atau selama ini nggak kepikiran jadi lo lakukan. Misalnya aku udah bisa TikTok dance yang cerita aja ya. Terus juga ini ada Denis Depriyadi. Denis Depriyadi katanya WFH pengen latihan renang. Wow. Ternyata rumahnya ada kolam renang ya. Adalah tejora Anda. Pengen ngobrol sama Roni ya. Roni bisa invite dan masuk lagi ya ke Instagramnya Inventory. Kita tunggu. Selamat Hari Kartini juga buat Teresia Anggita. Wait, aku coba dulu untuk Roni ya. Oke. Sambil nunggu Roni. Ini pertanyaan mulai mulai pribadi ya. Oh, Eva nonton view dong, mantap. Pokoknya do anything that makes you sane, oke? Okay? Ada Oka Astoka. Halo Oka, nanti juga abis ini aku akan ngobrol-ngobrol sama teman-temannya Oka ya. Eva sekarang ngurusin anak kucing pas work from home, pas anak kucing lahir 5 ekor. Jadi punya baby di rumah ya. Terus Prudet aku mah berduaan terus istri di kamar tau-tau hamil. Bye-bye nanti ada baby pandemi ya. Bayi-bayi yang lahir selama masa pandemi. Jadi nanti generasinya disebut kayak generasi milenial, Gen Z gitu kan ya. Boomers. Terus juga ada Ulan-Ulan. Biasanya Indi suka banget kopi. Iya nih, aku juga udah ngopi hari ini. Tapi dibatasin banget aja karena takut nggak bisa tidur ntar malamnya jadi begadang ya. Dasa Dharma, Taci Paparera Hedi Besu. Ya, betul banget. Gue masih hafal dulu tuh gue sampai pramukanya Penggalang ya. Iya, Penggalang yang ramu rakit terap ya kan. Zaman kecil pramuka tuh. Taci Paparera Hedi Besu, tapi taknya gue lupa. Taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, bener nggak? Please kalau salah koreksi, kasih tahu ya. Coba gue cek dulu nih Roni mana. Ada nih. Roni masuk dong, jangan gue gabut ya. Tes gaji buta. Dari Kang Iu, ini kapan kawat giginya dilepas? Nunggu dokternya praktek lagi ya. Hai Ron. Ngecek dulu barisan. Gue ditinggalin sendirian. Ngecek dulu barisan. Oh, jadi biar sekarang udah diistirahat di tempat kan? Iya, kan pagi-pagi itu penaikan bendera, sore itu penurunan bendera. Ngecek bentar lagi. Oke, guys, tapi beneran deh, gue kayak sebagai perempuan ya, dengan adanya kegiatan ini bersama Roni, ngomong-ngomong dan bagi hadiah sama kamu, gue jadi ada alasan buat dandan. I love it. Teman-teman juga kalau pengen dandan aja, ntar live aja sendiri. Lo mau bagi-bagi hadiah kapan ceritanya ini? Mau nih sekarang, yuk kita bagi-bagi hadiah sekarang aja kali ya, Ron. Yuk, boleh. Jadi gini, nggak usah jauh-jauh lah. Pokoknya pertanyaannya dari apa yang kita bahas sore hari ini. Jadi si perdana, karena kan tadi di awal juga sudah gue bilang kalau gue pakai pakaian ini dalam rangka memperingati Hari Kartini. Waduh. Nah, pertanyaannya seputar itu, kira-kira lu punya pertanyaan seru nggak? Coba lo kasih pertanyaan, Ron. Gini, kan orang pasti udah semua tahu ya, kalau setiap kali memperingati Hari Kartini itu
akan mendengar satu quotes yang sudah semua orang paham, tua, muda, laki-laki, perempuan. Habis gelap, terbitlah terang. Oke. Nah, Ini udah pasti. Ini bener nggak pertanyaannya? Coba kita lihat. bener, karena giniin. Hari ini pas banget, nggak tahu si inventory ini. Lu kenapa sih? Gue tuh bercanda belum, kan gue serius lagi. Coba kita dengerin ya guys, kita dengerin. Gimana Ron? Jadi gini. Si inventor ini kan pinter banget nih pilih-pilih timing untuk apa namanya edisi perdana kita ini pas tanggal 21 April ini pas peringatan Hari Kartini ini. Terus kan tema acara kita ini programnya namanya nyalakan harapan. Bener nggak sih? Which is artinya dengan apapun yang kita lakukan hari ini, kita harus yakin bahwa ke depan kita pasti akan menemukan brighter day, better day or brighter day lah gitu kan. Kalau Kartini bilang habis gelap terbitlah terang. Nah, kita mau tanya, habis corona terbitlah titik. Lu isi jawabannya deh. Tapi harus menggambarkan optimisme lu ya, bener ya? Oke, ini hadiahnya adalah cash. Hadiahnya adalah cash Rp500.000 untuk 2 orang pemenang. Jadi masing-masing akan mendapatkan hadiah Rp250.000. Jadi sekarang buruan lo 1/4 juta. Apa? 1/4 juta masing-masing. Oke, jadi satu orang dapat Rp250.000. Totalnya adalah uang cash persembahan dari Inventory ya. Dan kita juga mau ngucapin terima kasih nih buat Telkom Indonesia, Telkomsel, Imarindo ya. Terus juga kita mau ngucapin thanks untuk medcom.id, Good News 89,7 Hard Rock FM Surabaya. Terus juga ada 105,1 FM iRadio Bandung dan juga 88,7 iRadio Jogja. Jadi buat teman-teman udah masuk jawabannya, ada LPX 58. Habis corona terbitlah senyuman. Mantap. Tapi nanti Ron, sorry banget nih, gue mau live dulu sama Mario. Sama siapa? Jadi gue di swipe nih. Bye. Jadi Roni bye dulu ya. Oke nggak? Jangan bete dong, Roni. Oke. Bye. Guys, jadi nanti kita akan capture jawabannya sama gua, Roni dan tim ya. Nanti, Roni pundung, Roni bete. Ya udah, nanti ini jawabannya akan kita capture. Tapi abis ini lo masih bisa tulis jawaban lo ya. Gua akan live sama Mario dan sekarang gua mau cek dulu. Halo Mario. Hai Indi. Wow. Cantik sekali. Terima kasih Mario, juga you look so sharp loh. Meskipun di rumah aja ya. No. Kan mau ketemu kamu. Ya ampun, Mar. Gue terakhir nonton lo ya. I would say udah agak lama sih.
Gue Kapan itu? Java Jazz tahun lalu. Oke, itu udah lama banget. Udah terlalu Udah lama lama. banget. Tapi menurut gue ya, semua orang kayaknya yang nonton sekarang pasti setuju kalau nggak ada satupun track yang nggak sing along sih sama Kahitna. Ya nggak sih? Pastinya. Ya kan? Gitu. Itu sebenarnya memudahkan kerjaan gue sebagai ini sih, sebagai vokalisnya Kahitna ya, karena ya istilahnya gue tinggal nyodorin mic, nggak kalian udah nyanyi Jadi gitu. gabut di panggung ya, kayak tinggal. Gabut dibayar lagi. Soalnya mereka udah confirm luar kepala liriknya, jadi udah pasti sing along dari ujung kiri ke ujung kanan gitu ya, Mario. Alhamdulillah banget, alhamdulillah. Oh, seru banget. Tapi kita juga mau bagi-bagi hadiah nih Mario buat teman-teman yang nanti ikutan kuisnya di live Instagram Inventory. Kan sekarang gue nih masuk nih ke Instagramnya lo kan Mario. Nanti kita bakal Iya. bagi-bagi buat teman-teman fans setianya Mario, fansnya Kahitna, dan juga teman-teman yang udah follow Inventory. Perhatiin obrolan kita, nanti kita akan kasih pertanyaan yang gampang banget, dan hadiahnya ada pulsa Rp500.000 buat 2 orang pemenang nih. 500.000 lumayan banget Ya buat tambah dong. kuota, karena lagi work from home, lagi stay at home ini kan kita lihat handphone, nggak kerasa udah habis, lumayan kalau dapat pulsa kan. Setuju banget ya. Um, Coba nih, kalau misalnya kita lihat, ini ada tandeman gue juga Mario. Tadi kita live-nya berdua bareng. Di sini ada Roni Urban nih di sini. Dia bete ditinggalin Oke. karena gue ngobrol dulu sama lo. Widih, pilih Roni Urban atau pilih Mario Ginanjar? Aku saat ini sih Mario Ginanjar, yes ya. Yes ya. Tapi Mario boleh dong lo ceritain dikit, karena kan selama work from home ini ya, selama di rumah dengan segala kegabutan yang ada, dan gue yakin banyak banget sih kayaknya yang nggak terbiasa juga. Lo termasuk yang outgoing banget nggak sih? Atau lo termasuk yang justru seneng atau betah di rumah? Apa ya? Menurut gue ceritain ya, kehidupan gue tuh biasanya kayak apa gitu loh. Kehidupan gue itu biasanya terdiri dari perjalanan ke airport, sampai terus tidur, malamnya nyanyi, besok paginya ke airport lagi, pulang lagi, sampai rumah, sehari doang, besoknya ke airport lagi. Biasanya tuh kayak gitu loh. Jadi Bener-bener travel all the time ya? gue bener-bener gak pernah tinggal di rumah lebih dari 3 hari aja. Dulu tuh gak pernah gitu loh. Jadi pasti selalu pergi terus gitu. Dan sekarang tiba-tiba gitu ya, tinggal di rumah loh gitu, jangan kemana-mana gitu loh. Awalnya gue kayak mau gila sih sebenarnya, kayak aduh, I wanna go out, I wanna hang out with my friends, I wanna watch movies, I want to see my friends, I want to eat at my favorite restaurant gitu loh. Kayak gue pengen pergi banget gitu loh. Cuman ternyata COVID-19 ini bukan sesuatu yang untuk kita anggap enteng gitu loh. Kita harus menganggap ini sebagai sesuatu yang serius gitu dah. Dan Setuju. kita cukup cuman tinggal di rumah aja kok, itu kita udah bisa membantu banget untuk flatten the curve itu loh, untuk jadi si Yes. kurvanya itu Jangan sampai jadi overload nggak ya. terlalu gini lah gitu loh. Jadi ya sekarang bosennya di rumah udah hilang sih, udah malah enjoy banget bahwa kan sekarang teknologi juga udah canggih banget ya, jadi nggak ada alasan kita untuk meeting juga bisa di rumah ternyata gitu loh, kerja juga bisa di rumah, konser juga sekarang banyak yang konser di rumah gitu loh. Iya, malah sekarang tuh ada yang kayak jamming session gitu ya. Kayak misalnya ada musisi siapa, ngajakin lo buat ngisi suaranya, atau ngisi Iya drum, iya, ngisi banyak keyboard. banget. Jadi sekarang bahkan gue baru nonton Babyface, idola gue, lagi live kemarin juga. Terus kemarin juga nonton Tulus, ada konser juga kan sama I Erwin see. Gutawa. Jadi nggak masalah sih dimanapun juga. Oke. Dari Andita 24, Mar katanya lah makin ganteng gitu. Jadi selama di rumah
I woke up like this. I woke up like this. Oh, ya. Tapi jujur Mario, lo mandi nggak di rumah aja? Atau kayak 2 hari sekali? Atau gimana nih? Jujur, mandinya malah jadi 3 kali sehari kalau di rumah aja. Oh, oke. Lo tipe yang Karena, nggak kuat keringetan ya? karena gue kan tinggal di Jakarta ya. Jakarta tuh I don't know why sekarang lagi lembab banget gitu loh. Kan terus gue tuh nggak suka yang kayak di ruangan ber-AC lama-lama gitu loh, yang menurut gue nggak sehat aja gitu kalau kita menghirup udara AC terus-terusan gitu loh. Jadi gue tuh senang senang buka YouTube, lihat-lihat resep masakan gitu, bikin teriyaki, bikin apa gitu, itu keringetan lagi mandi Wow. lagi, keringetan lagi mandi lagi gitu loh. Jadi mandi melulu. Mario masak ternyata ya. Ini semenjak WFH atau dari kemarin-kemarin nih? Atau dari saat itu dulu? Sebenarnya memang suka masak, cuman karena gue tinggal sendiri ya, jadi kalau masak itu kadang-kadang lebih mahal gitu loh costnya daripada gue beli gitu kan. Eh Mungkin karena gue belinya juga di supermarket kali ya, jadi mahal gitu ya. Jadi sekarang kan ada pemerintah ada yang pasar tuh bisa pesan dari handphone gitu kan. Ternyata belanja di pasar itu sama belanja di supermarket beda loh jauhnya. Oke. Harganya Harga sekarang ya? 10.000 bisa jadi sayur sop semangkok gini loh. Kalau beli di supermarket 10.000 tuh daun bawangnya doang gitu. I know. Kayak ibu-ibu tuh bisa banget 100.000 seminggu sayur-sayuran ya kan? Ibu-ibu dan remaja putri, I feel you sekarang ya. Exactly. Gue sebagai remaja pria yang tadinya cuman enak aja, gue pengen ini gitu ya. Tiba-tiba udah ada aja gitu. Sekarang harus bikin sendiri semuanya. Sekarang gue merasakan bahwa menjadi seorang remaja putri atau menjadi ibu-ibu tuh ternyata kerjaannya. Oh ya, ngomong-ngomong ibu-ibu, selamat Hari Kartini juga buat kamu, cewek-cewek semua. Terima kasih, dan juga buat kita semua perempuan yang lagi nonton ya. Pokoknya tetap optimis dan juga suka disetur kayak apa aja dipikirin gitu. Apalagi lagi begini semuanya jadi kayak enggak kepikiran ya. Yang ini by the way apa? Ini ada yang nanya nih, katanya tadi Mario berat badan naik nggak? Tadi kan makan mulu juga tuh. Rahang masih ada. Oh, masih aman. Baju masih ukurannya masih sama, M. Okay. Kayaknya sih, kalau gue emang emang sudah ditakdirkan dari dulu pun, walaupun gue lagi kurus atau apa, pipi gue tetap kayak bapau gitu loh. Jadi ini adalah peletnya gue di sini nih. daya tariknya tuh di sini ya. Daya tariknya tuh di sini. Kalau ini cekung itu nggak bagus gitu. Jadi cewek-cewek kurang suka. Jadi selama ukuran baju gue masih M, celana gue masih stay di ukuran yang sama, menurut gue masih aman. Karena aku pun masih olahraga sih, walaupun di rumah tetap olahraga. Gitu. Oke, berarti tetap olahraga di rumah ya. Olahraganya apa nih, Mario? Olahraganya ini nih. Yoga nggak? Yoga. Kan sekarang di internet ya, di YouTube macam-macam ya. Tapi alat alat favorit gue. Ya? Kamu nggak sih yang kayak maju mundur gitu. Oke. Sama ini. Ih, seru banget. Tapi seru banget. Ngomong jaga kesehatan ya, nih Mario, gue denger lo tuh suka rutin konsumsi rempah-rempah gitu. Itu bener nggak sih? Kok tahu sih? Iya, itu ada yang lo lakukan dalam jumlah yang lebih besar nggak selama di rumah aja, apalagi di tengah pandemi gini gitu? Yang pasti gue termasuk orang yang dulu sebelum pandemik pun gue orangnya suka banget rempah-rempah ya, maksudnya kayu manis, cinnamon, kapulaga, pala, terus cengkeh, apapun gitu. Terus gue kalau kita ke bawah sekarang ini ada koleksi teh-tehan banyak banget dari bunga ini, bunga itu, daun ini, daun itu. Jadi gue memang koleksi teh banyak banget gitu. Jadi dan sekarang ternyata
di tengah-tengah pandemi COVID ini, rempah-rempah itu sangat berharga gitu loh untuk kita gitu loh. Jadi gue seneng banget Oke. Kalau gue paling gitu. suka banget teh tuh chamomile. Kalau lo sukanya apa, Mario? Chamomile kan buat kalau mau tidur ya. Mm-mm. Kalau kita tidurnya biar lebih enak, kita minum chamomile. Kalau gue paling suka sih namanya Earl Grey. Tehnya Aha, namanya Earl Grey. I see. Kalau enggak peppermint tea enak banget, peppermint Oke, tea. peppermint. Itu ada Tapi nggak jangan tuh pakai yang buat? gula ya. Iya, jangan pakai gula. Ntar lo jadi nimbun kalori ya jadinya ya. Ini ada yang nanya nih katanya dari kusumawati.wahyu.7. Kalau Mario suka Kalau minum jamu nggak? minum jamu suka banget dong. Suka juga ya? Jadi aku apa ya? Aku termasuk orang yang percaya bahwa Tuhan telah menyediakan obat-obat secara alami, secara natural di alam gitu loh. Mhm. Jamu-jamuan atau apa sayur-sayuran, apa rempah-rempah itu nggak punya efek samping yang membahayakan kita. Kalau obat-obatan kan ada tuh biasanya gitu loh. Yes. Jadi kadang-kadang gue minum obat juga, cuman gue balance aja antara Western medicine sama Eastern medicine gue balance. Gitu. Oke, jadi ada yang natural alami dari alamnya juga ya, gitu. Iya, Mario, tapi sejauh ini lo udah hari keberapa nih di rumah? Masih inget nggak? Kayak ini my day ke-35, let's say, atau udah bener-bener nggak tahu hari keberapa? nggak tahu. Beneran udah nggak tahu hari keberapa? Pokoknya udah lama aja ya. Hari ini hari apa aja gue nggak tahu gitu loh. Tolong dong Oke, kasih tahu. Sekarang pertanyaan hari gue. apa sih? Sekarang tuh hari Selasa sih, Selasa ya guys ya. Hari Selasa ya? Iya, tapi seberapa kangen nih Mario sama manggung? Udah mulai kangen nggak? Apalagi kan tadi lo bilang your daily activity tuh bener-bener kayak from airport, venue, bahkan jarang di rumah gitu kan. Terus udah mulai kayak, wah gila gue pengen banget manggung. Atau beneran berasa dari something missing deh dari gue nggak manggung kayaknya gitu. Pastinya, pastinya. Karena buat gue musik itu bukan sekedar mata pencaharian gitu. Musik itu buat gue adalah kebutuhan gitu loh. Kan sekarang dulu kan ada sandang, pangan, papan. Terus Mhm. nambah sandang, pangan, papan, colokan. Oke. Karena kan suka ngecas di mana-mana gitu loh sekarang tuh kebutuhan. Terus kalau for me berinteraksi dengan fans, berinteraksi dengan soulmate, dengan Mario lovers, dengan pencinta musik semua itu udah kayak kebutuhan buat gua gitu loh. Dan bersyukur Kahitna di umur yang tahun ini 34 tahun loh kita masih diberkahi sama manggung-manggung gitu loh. Terus tapi gara-gara COVID ini kan semuanya buyar nih gitu. Kahitna ada 18 jadwal yang Mhm. harus bulan ini, bulan April ada 18 jadwal yang harus kita cancel. Terus Mario Ginanjar yang solonya ada 6 jadwal yang harus kita cancel juga gitu. Jadi memang apa ya? Ya itu tadi kita harus ngerem tiba-tiba dan Mhm. harus menemukan cara untuk enjoy aja gitu. Oke, jadi berasa banget dari something missing from your activity aja gitu ya. Banget, 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 banget. Oke. Tapi kalau Aku kangen kalian semua yang lagi nonton. Halo. oh nih Mario Lovers dan juga ini ya soulmate Kahitna ya. Iya. Oke, masih ingat nggak Mario kalau gua tanya lo terakhir manggung bareng sama Kahitna tuh kapan? Masih banget. Karena aku inget banget itu di luar kota, Oke. airport tuh sepi banget. Bener-bener gak ada yang duduk. Nggak di Takut ruang tuh ya. di ruang tunggu tuh biasanya kan rame banget kan. Ini tuh bener-bener sepi banget. Gue bilang, this is serious ya. Kayaknya si COVID-COVID ini ternyata Nggak memang bercanda. nggak bercanda Heeh. gitu ya orang-orang. Cuman pas kita sampai ke tempatnya di di Medan kalau nggak salah, itu rame banget gitu. Jadi yang isinya Raisa, Judika, Merenjola, terus sama Hmm. Kahitna gitu. Ternyata masih banyak pencinta musik yang saking cintanya sama musik Indonesia mereka tetap datang gitu. Oke, itu manggungnya, performnya di mana? Dan lo Di masih inget gak kayak gimana ambience panggungnya, terus kayak
eventnya tuh event apa deh gitu. Gue inget banget acaranya namanya Melodi Rama di Medan. Di Medan terakhir manggung ya. Medan, Noras Oke. Medan. Halo. Horas. Tanggal berapa tuh Mario? Tanggal 14 Maret, 3 hari setelah ulang tahun aku. Oh, happy belated birthday. Let me guess, berarti Mario ini Aries ya? Oh. Ikan. Oh, Pisces. Oh iya, masih Pisces bulan lalu ya. Tuh, by the way ada yang notice loh Mario dari Teresia Anggita di Medan tanggal 14 Maret terakhir ya. Oh my god, dia tahu loh. Pasti tahu Medan Pinter. nih. Iya. Terakhir itu yang untuk publik sih itu ya. Setelahnya kita manggung lagi di Makassar, tapi buat kawinan seseorang, jadi bukan buat publik. Gitu. Oke, jadi consider terakhir manggung yang geek banget tuh Medan tanggal 14 Yang Maret kemarin yang ya. ribuan orang itu ya itu si Medan itu 14 Maret. Oke, tapi kalau misalnya yang besokannya ada lagi wedding di Makassar gitu ya. Besokannya wedding di acara. Oke. Kita masih bisa menyaksikan pernikahan gitu seseorang. Karena kan banyak pernikahan yang di cancel gara-gara COVID ini. Bahkan yang kayak sampai Gara-gara ke DP-DP gedung, DP-DP vendor semuanya kan ya. makanya ini bener-bener efeknya bukan hanya ke entertainment aja, tapi ke semua aspek sih. Jadi menurut gua untuk yang lagi nonton jangan pernah nyalahin satu pihak gitu loh. Karena ini 200 negara loh yang kena gitu loh. Bukan hanya Indonesia aja, bukan hanya kelurahan lo aja, bukan hanya desa lo aja, bukan hanya kota lo aja, tapi 200 negara di seluruh globe, di seluruh ini kena semua gitu loh. Jadi dan ini bukan salah siapa-siapa, ini bener-bener wabah yang unfortunately kita harus alamin gitu loh. Dan kalau kita nyalahin pemerintah, nyalahin tetangga, nyalahin pedagang di pasar, nyalahin apa itu menurut gua nggak membantu gitu loh. Iya, Lu lebih membantu kalau lu diam di rumah aja gitu. Nah, mungkin kalau misalnya untuk selama fase di rumah aja ini ya Mario ya. Ini dengar-dengar juga gua tahu kalau lo akan ada. Wah, kok kamu udah tahu sih? Karena tadi gue lihat udah ada e-flyernya. Gitu. Yes, e-flyernya baru muncul hari ini. Jadi gue memang saking kangennya nyanyi, saking kangennya perform buat semuanya. Terus banyak juga yang WhatsApp, banyak juga yang melalui sosmed DM. Mario, konser dong, online konser dong. Aku mau banget. Tapi pengen bikin sesuatu yang well prepared, sesuatu yang spesial, sesuatu yang berkesan buat semuanya yang nonton gitu. Jadi akhirnya diputuskan bahwa nanti tanggal 30 April Mario Ginanjar akan konser dari rumah. Yeay! Ini sampai ada yang udah tahu tuh, Indah Nataludin Kenway tanggal 30 April. Tadi sebelum lo sebutin dia udah ngetik duluan. Gokil. Gue belum upload di Instagram gue loh, bener-bener Mario Lovers is the best. Bener-bener Mario Lovers ya. Nah itu konsepnya boleh bocoran dikit nggak Mario? Nanti lo akan apa aja yang lo lakukan? Ada yang beda nggak? Terus misalnya song listnya ada track-track lain juga yang lo bawakan apa gimana? Yang pasti gue akan tetap berpakem dengan rambu-rambu yang ada sekarang, yaitu social distancing, terus ada jaraknya juga, terus ada pokoknya gue walaupun kita konser, kita showcase, tetap harus memperhatikan keselamatan kita juga gitu. Cuman nggak bisa dipungkiri bahwa musik, bahwa hiburan juga diperlukan di tengah suasana seperti ini gitu. Jadi akhirnya gue memutuskan, oke, kita bikin konser, kita bikin showcase yang intimate, yang orang bisa interaktif, tapi dilakukan secara serius juga, dan akan terjadi tanggal 30 April nanti. Mudah-mudahan lancar dan semuanya terpuaskan sama suaranya Mario Ginanjar. Iya, karena kan memang sekarang ada yang menurut gua ada stigma bahwa kalangan ini doang yang terkena imbasnya, kalangan ini yang paling menderita, kalangan ini yang kalanganku yang paling ini gitu. Menurut gua
Lu nggak bisa kayak gitu semuanya gitu loh. Lu mau bos pun lu pasti pusing gitu loh. Gimana caranya menghidupi karyawan lu yang punya keluarga semuanya gitu loh. Jadi for me kita bisa menunjukkan bahwa kita care adalah dengan mensupport apapun itu bentuk bisnisnya gitu loh. Kalau buat gua adalah bisnis entertainment, bisnis musik gitu ya. Jadi please support us musician yang buat kita musik itu bukan hanya sekedar hobi aja, tapi adalah mata pencaharian kita gitu loh. Yang sekarang bener-bener stop gitu loh. Jadi gue yakin banget yang lagi nonton sekarang pasti pencinta musik Indonesia dan pasti mau mendukung musik Indonesia. Jadi mengeluarkan sedikit dana untuk mensupport musik Indonesia, mensupport para musisi yang terlibat di dalam, yang mensupport tukang kabel, mensupport tukang sound, mensupport apapun juga itu pasti harus dilakukan gitu. Betul banget. Jadi memang kalau ada yang merasa kayaknya paling susah, kayaknya enggak juga ya. Maksudnya ini Aduh, merata benar-benar ke sebuah kalangan jangan dan semua profesi. jangan kayak gitu deh gitu. Jangan gue deh paling menderita di antara semuanya. Enggak juga gitu loh. Pasti ada yang lebih menderita juga gitu. Pasti levelnya beda-beda, tapi semua orang pasti kena imbasnya, termasuk para musisi seperti kita gitu loh. Yang benar-benar apa ya, menggantungkan hidup kita dari show, menggantungkan hidup kita dari manggung gitu. Jadi sekarang kan benar-benar sebulan, sedangkan kita punya cicilan, kita punya pegawai yang harus dibayar, kita punya supir, punya keluarga juga yang harus support gitu. Jadi menurut gua eh, bentuk-bentuk konser di rumah seperti ini harus selalu disupport oleh semuanya gitu. Betul sekali. Dan juga untuk teman-teman misalnya Mario Lovers atau Soulmate Kahitna juga merasa tetap kalau kita semua tuh masih ada kok nemenin teman-teman semua yang pada di rumah ya, dan memberikan dukungan Iya, semangat iya, untuk iya. kita. Oke. Karena buat kita ini oke apa? Ya, nggak apa-apa. Silakan lanjutin dulu, Mario. Enggak, yang pasti gue sangat-sangat gak sabar ketemu sama teman-teman semua, Mario Lovers, Soulmate semua tanggal 30 nanti di live. Gue sekarang udah lagi nulis apa ya, susunan lagunya mau bawain apa ya gitu loh, bawain apa sih gitu. Kalau ada kalian ada masukan, Mario bawain ini dong gitu. Tolong di komen di Instagramku ya, atau Instagram Boleh Inventory juga boleh. nonton live-nya. Lo pengen request lagu apa? Mumpung Mario lagi ngeramu juga, tell us ya. Ini by the way, aku mau nyapa juga nih, kata Rosa Salsabila. Suaranya bikin adem banget, Bo. Iya dong, namanya juga penyanyi ya. Kalau suara aku Tapi bikin adem nih, aku kasih selimut buat kamu ya. biar biar anget ya. Biar hangat. Tapi ada yang nanya juga nih dari Putri_Intansari_. Nih Mario katanya lagi pilek beneran ya? Soalnya kayaknya lagi flu. Apa? Enggak sih, emang aku dari kecil, karena bentuk hidung aku bengkok ini kan. Jadi aku bener-bener sensitif sinusnya. Jadi kalau ada debu dikit atau ada udaranya perubahannya cepat antara dari AC ke panas, panas ke AC lagi gitu, itu cepet banget kambuhnya sinusnya. Cuman bukan sesuatu yang serius. Masih bisa nyanyi. Wah ini nih kita lihat ya, Mario di sini yang komen-komen kayaknya menurut gua top request tuh adalah Sungguh Rindu pada request nih. Bawain Sungguh Rindu ya tuh, kata Farica Laili dari Indah Natuludin. Terus ada Teresia Anggita juga katanya Sungguh Rindu, Kasih Putih, Greatest Love of All. Kayaknya itu emang banyak Greatest Love of All, Sungguh Rindu, Kasih Putih. Oke, aku catat ya buat konser nanti tanggal 13. Oke deh, baiklah. Mario, kayaknya gue masih banget pengen ngobrol sama lo dari tim Inventory juga. Cuma kayaknya waktunya udah harus habis. Gak But apa-apa. we are going to say pokoknya good luck buat konsernya nanti tanggal 30 April ya. Teman-teman jangan lupa ya, nanti Sungguh Rindu menurut gue pasti dibawain sih. Tapi kita lihat aja nanti, ya kan? Oke, thank you semuanya. Roni Urban, I love you. Nah, mungkin boleh satu lagi tips terakhir, pesan-pesan buat semua teman-teman Mario Lovers dan juga buat followersnya dari inventory.id, tips dari lo supaya betah di rumah dan boleh di-encourage lagi supaya teman-teman semua tetap di rumah dan tetap berkarya dan tetap produktif. Yang pasti sih sekarang kita lagi mengalami sesuatu yang unik sekali. Sekarang
kita lagi mengalami yang nggak mungkin generasi di bawah kita nggak akan ngalamin ini, generasi di atas kita yang pasti nggak ngalamin ini, tapi kita nih lagi ngalamin sesuatu yang fenomenal gitu loh, yang bikin seluruh dunia lumpuh. Jadi menurut gue keep your mind positive, terus keep busy, terus temukan apa sesuatu yang bisa bikin kalian produktif dan menghasilkan uang juga, dan juga jangan terlalu banyak nonton berita. Maksud gue saring berita yang masuk gitu loh, karena tidak semua berita yang masuk itu ternyata benar gitu loh. Kita benar-benar harus memilih berita mana yang bisa kita terima dan mana yang harus kita jangan dengerin gitu loh. Jadi Benar itu banget. itu akan membantu kita tetap positif menghadapi COVID-19 ini, dan juga semoga semuanya tetap sehat. Harus Amin. makan, istirahat. Hanya karena di rumah bukan berarti, walaupun rutin rebahan, bukan berarti rebahan tiap hari gitu loh. Harus ada olahraganya juga. Ya, do something gitu ya. Oke deh kalau Yes. begitu. Mario pokoknya sukses nanti buat konsernya tanggal 30 April ya. Ini juga kayaknya Roni udah keluar-keluar tuh. Kayaknya dia udah pengen live lagi. Hey. Hadiahnya ada pulsa Rp500.000 ya buat 2 orang pemenang. Habis ini di Instagram